Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Denis Global Indonesia dimanapun teman-teman berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin malam ini saya sebagai moderator atau MC yang akan membawakan acara dan sangat luar biasa. Alhamdulillah di ujung minggu kita masih tetap semangat dan tentunya ini sebuah kasih sayang Allah yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Dan salawat beriring salam kepada Rasulullah nantiasa kita panjatkan, kita hadirkan kepada beliau karena semangat ini lahir dari jasa-jasa beliau semuanya. Semoga senantiasa kita nanti akan berkumpul bersama beliau dan para sahabat di dalam surganya Allah. Sahabat sekalian yang saya hormati kurang lebih 14 orang di tengah-tengah kesibukan pada malam yang luar biasa ini, malam Senin. Mungkin banyak orang-orang atau mitra kita yang sedang sibuk dengan yang lain, tapi Anda menyempatkan waktu untuk hadir. Ini tentunya sesuatu yang sangat besar komitmennya, yang tentunya mudah-mudahan senantiasa Allah jadikan sebagai sumber penyemangat baru, sehingga besok kita menghadapi minggu kedua daripada bulan November senantiasa membuat kita semakin semangat. Tentunya teman-teman sekalian, di hari yang cukup cerah hari ini di Aceh, Negara Aceh Darussalam, bertepatan di 10 November yaitu Hari Pahlawan, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pahlawan terbaik untuk keluarga kita. Dan senantiasa kita punya semangat yang kita junjung tinggi, dan kita akan tetap menjadi yang terbaik demi orang-orang yang kita cintai. Untuk itu, sahabat sekalian, malam ini seperti biasa, kurang lebih 14 orang yang hadir. Kita tetap lanjutkan acara, kita tetap lanjutkan Zoom meeting ini karena ada beberapa materi hebat yang akan disampaikan oleh Coach Amin. Dan insya Allah, sahabat sekalian yang malam ini hadir di dalam ruang Zoom meeting ini, mari sama-sama kita menjadi gelas yang kosong sehingga mudah untuk diisi. Kita bisa saling menginspirasi, mengisi amunisi demi motivasi, dan kita menuju arah yang lebih pasti ke depannya bersama Dynix Global di With Confident. Untuk itu, kita beri sambutan yang meriah kepada Global Advisor kita, Coach Amin dari Kuala Lumpur. Silakan, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Syukran selaku moderator pada malam ini. Saya Amin Yahya, juga dikenali sebagai Pak Amin, Coach Amin di Kuala Lumpur. Selamat bertemu kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat, teman-teman jauh dan dekat sama ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Ada 14 jiwa sekarang ini. Namun begitu kita harus meneruskan. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan di Indonesia. Saya amat teruja dengan semangat yang anda tunjukkan pada malam ini. Masih lagi bersama kita untuk menimba ilmu. Dengan ilmu yang ada, insya-Allah kita lebih yakin untuk maju ke depan. Malam ini saya ingin berkongsi share dengan sahabat-sahabat semua satu topik yang amat-amat elementary, amat-amat basic yang saya kira harus kita fahami untuk lebih yakin, untuk lebih kuat bersemangat untuk mara ke depan. Okay? Apa yang saya panggil Network Marketing 101. Maksudnya kalau kita ke university, ke college, maka foundation course yang dipelajari selalunya dipanggil 101. Physics 101, Introduction to Human Science 101, dan sebagainya. Jadi malam ini saya kongsikan satu topik iaitu Network Marketing 101. Sebentar ya, ada ingin mau link. Oke, Nadia Fairuz baru saja memohon linknya. Oke, kita teruskan. Saya sharekan slide yang telah saya sediakan untuk kita tatapi bersama. Okey, sahabat-sahabat,
Sebelum kita pergi jauh kepada industri network marketing itu, ingin saya jelaskan kita berada dalam satu industri yang dipanggil sales dan marketing, okay? Iaitu jualan dan pemasaran. Saya ucapkan tahniah kepada teman-teman semua kerana berada dalam industri ini. Kerana ini merupakan satu industri yang paling tua sekali di dunia. Okay? Kerana kalau anda bijak, cekap, pandai dalam sales dan marketing, jualan dan pemasaran, insya-Allah anda tidak akan kelaparan. Okay? Dan kalau anda benar-benar hebat, benar-benar mantap di bidang jualan dan pemasaran, insya-Allah anda akan terlalu banyak makan. And di samping itu, anda juga mempunyai banyak wang. Okey. Okey. Saya kongsikan beberapa senario dalam kehidupan kita ataupun lebih menjurus kepada profession, okey, kerja ataupun profession seseorang di dalam hidupnya. Contoh, profession yang pertama saya petik di sini iaitu satu profession yang anda melakukannya. Anda boleh tukar RM ringgit ini kepada rupiah, yang mana anda mendapat imbuhan rupiahnya secara mendatar dan mungkin ada peningkatan sedikit tetapi mungkin tidak banyak. Setelah itu, bila sampai satu jangka masa, upah ataupun wang gaji yang diterima menjadi separuh. Okay? Separuh sehinggalah ke akhir hayat. Okay? Saya nak tanya, siapa yang ada di sini? Pak Joko, sila unmute. Apakah potensi kerjaya ini? Pak Joko, adakah anda kenal kerjaya apakah ini? Pak Joko, bisa unmute? Ya, Ya. Pernah tak Pak Joko temui kerjaya ini ataupun profession ini? Yang mana kita bekerja satu masa dalam jangka masa yang tertentu, kita sudah tamat, sudah retire, sudah pensiun dan seterusnya masih lagi mendapat gaji tetapi separuh daripada apa yang diterima sebelum ini sehinggalah ke akhir hayat. Apakah potensi profession ini? Apa yang dipanggil di Indonesia? eh, pegawai negeri sipil. Oke, jawapannya benar, betul. Oke, kalau di Malaysia, ianya dikenali sebagai public sector, ya, yang orang yang bekerja. Terima kasih, Pak Joko. Oke, Sama-sama, Coach. ya. Ini dikenali sebagai orang yang bekerja di public sector, yang bekerja lepas itu dia pension. Di sini dipanggil pencen. Dia pencen dan kemudiannya gaji yang diterima sebagai pencen adalah separuh daripada gaji yang sewaktu beliau aktif di dalam servis. Ya, benar. Okay. Alright. Satu lagi kerjaya. Sibuk sepanjang masa. Ada peningkatan berkemungkinan, ada mungkin kemungkinannya peningkatannya banyak, tapi biasanya ramai orang peningkatannya tidaklah begitu banyak, sehinggalah sampai ke satu jangka masa, tiba-tiba dia tamat, tidak ada lagi imbuhan ataupun gajinya. Pak Joko masih ada di sana? Masih, Coach. Okey, apakah potensi profession ini? Karyawan pabrik atau swasta. Benar, corporate sector ataupun private sector. Okey, ada satu lagi Pak Joko, ada dua lagi. Okey, sebentar. Pernah kita melihat profession ini yang mana turun naiknya begitu
menakjubkan, ya. Kenaikannya mungkin hebat, penurunannya juga hebat, penuh dengan kejutan, mungkin juga dengan cobaan, challenges dan sebagainya untuk membina kerjaya ini atau profession ini. Apakah profession ini, Pak Joko? Ini seorang salesman atau marketing. Ya, own business. Oh, Ya, bisnis. own business, orang yang Oke. membina, membangunkan bisnisnya sendiri, proyeknya banyak, maka untungnya besar, tiba-tiba proyeknya gagal, proyeknya Oh, ditangguh, maka imbuhannya ataupun proyeknya pun turun, ya, salesnya pun turun. Satu lagi, Pak Joko, ya, satu profession yang mungkin mengambil masa untuk melonjak, untuk meningkat, yang mempunyai banyak cabaran di peringkat awalnya. Turun naiknya sama seperti sektor bisnes-bisnes yang lain, tetapi bila mana sistemnya telah berjalan, maka yang membina perusahaan ini bisa banyak masa untuk berehat, untuk bersenang-senang, libur-libur, tenang-tenang fikirannya. Apakah potensi profesion ini, Pak? leader network marketing. Iya, terima kasih. Oke, jawabannya orang yang terlibat di dalam industri sales dan marketing, tetapi bukan sahaja mana-mana sales dan marketing, tetapi lebih kepada network marketing. Ini yang saya mau. Terima kasih Pak Joko. Oke, ini yang saya mau Anda semua faham industri apakah network marketing ini. Karena ianya masih lagi satu bisnis yang Anda perlu berlelah. In English we say it, you have to sweat it, berdarah, bekerja keras untuk membinanya. Banyak cobaan, cabaran yang datang, tapi bila mana ianya sudah tersedia, sistemnya sudah siap, lengkap, maka bisnes jenis ini membolehkan sesiapa yang membinanya berehat dengan tenang, enjoy life, satu kebebasan yang amat-amat dicemburui oleh orang lain. Itulah dia network marketing. Okay? Jadi apakah network marketing ini untuk sahabat-sahabat yang mungkin kali pertama terlibat dalam network marketing? Jadi sila fahamkan apakah jenis industri ini supaya anda lebih confident, lebih bersedia dari segi minda untuk melalui apa juga cabaran-cobaan dalam network marketing. Seperti yang saya katakan, ini juga seperti bisnes-bisnes lain, perusahaan yang lain yang banyak cobaan, dugaan, cabaran Anda harus lalui. Anda harus mempunyai mental toughness, minda yang mantap untuk melalui kesemuanya. Ini bukan satu pekerjaan. Okay? Itu harus diketahui. Kita tidak menawarkan pekerjaan kepada orang yang kita ajak untuk ke network marketing kita. Jadi jangan diharapkan mana gajinya, mana imbuhannya. Dalam arti kata, dalam dunia network marketing, kita panggil dia oksigen. Okay? Ramai orang yang mahu melakukan bisnes network marketing yang banyak meminta oksigen daripada orang yang menawarkan peluang network marketing itu. Okay? Mahukan ganjaran terlebih dahulu dan sebagainya. Minta maaf, ini bukan jenis perusahaan seperti itu, bukan juga merupakan satu pekerjaan yang kita tawarkan.
Ini merupakan your own business, bisnes anda sendiri, yang mana amat-amat digalakkan oleh Nabi Muhammad sendiri, yang mengajar, dan beliau sendiri merupakan seorang peniaga, businessman. 9 daripada 10 rezeki datangnya daripada perniagaan. So, jadi untuk anda yang melihat peluang network marketing ini, terimalah seadanya bahawa ini adalah satu peluang perniagaan, yang harus anda bina dengan minda yang mantap, yang hati yang cekal, semangat yang kuat untuk melakukannya, melepasi melalui apa juga cabaran yang datang. Jadi, this is your own business, bukan upline anda yang punya bisnes, bukan downline yang punya bisnes, tetapi kita sendiri. Baik ataupun tidak, maka kita yang bertanggungjawab untuk membangunkan network marketing bisnes kita. Ini bukan direct sales. Ada juga satu jenis perniagaan yang dipanggil direct sales, maksudnya jualan langsung, yang mana jualannya hanya sekali sahaja. Contoh saya adalah dealer kepada satu jenis kereta Toyota, dan saya melakukan aktivitas pemasaran saya, maka saya menjual kereta itu. Maka itu merupakan salah satu jenis direct sales, yang mana bila saya melakukan jualan, saya menerima commission, tetapi commission ini hanya diberikan sekali sahaja. Itulah direct sales. Tetapi network marketing mempunyai perbezaan yang amat-amat besar, jauh daripada direct sales. Saya akan terangkan sebentar lagi. Ini merupakan rights to distribute. Ini adalah merupakan satu kuasa yang diberi kepada orang yang melakukannya untuk memasarkan sama ada produk ataupun servis. Lebih kepada franchise business. Jadi untuk teman-teman yang terlibat dalam business network marketing kita sekarang ini, anda harus berbangga kerana bisnes yang kita bina hari ini ianya seakan franchise business. Apakah bisnes franchise? Kentucky Fried Chicken, Starbucks, McDonald, yang mana memerlukan modal yang jutaan, kalau ringgitnya jutaan, tetapi kalau USD-nya ribuan USD, kalau rupiahnya saya sudah tentu lebih besar, yang tidak memungkinkan ramai orang bisa membina franchise business ini, disebabkan modal permulaan yang begitu besar. Jadi network marketing seakan bisnes franchise ini, yang mana bila kita sudah dilantik sebagai franchise kepada satu McDonald di tempat itu, maka kita bisa menggunakan logonya, menjual burgernya, menjual minumannya, melakukan promosi untuk melariskan McDonald yang ada di tempat kawasan kita itu. Alright, jenis network marketing ini juga sama seperti franchise business, yang mana legal procedures-nya, halal ataupun apa yang dipanggil kelulusan, legalities-nya, semuanya sudah pun ada di dalam handbook, buku perusahaan tersebut. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, telah pun siap. Jadi kita sebagai franchise owner tadi, kita hanya melakukan apa yang dibenarkan dilakukan sahaja. Kita diberi kuasa untuk menggunakan resources dan kekuatan perusahaan tersebut, dan bonus commission yang dibayar juga adalah hasil daripada usaha kita melakukan segala kerja-kerja pemasaran, jualan yang kita lakukan terhadap bisnes tersebut. Tetapi yang bestnya di sini, network marketing lebih daripada direct selling, kita juga mempunyai commission atas usaha grup kita.
Okay? Atas usaha grup kita, kita membina network uh, of other distributor lain yang mana bila mereka melakukan jualan, aktivitas yang menghasilkan jualan, sales, maka kita juga diberi commission. Jadi ini perbezaan besar network marketing dengan sales kerjaya yang lain, kerana dalam network marketing ada dua jenis bonus commission yang dibayar, iaitu commission pribadi, your personal commission, dan juga commission group, iaitu pembinaan group. Jadi ini merupakan satu smart partnership di antara kita dan grup kita. Persoalan seterusnya, kenapa harus kita terlibat dalam network marketing? Okay, yang pertama sekali, network marketing ini, sahabat-sahabat semua, adalah merupakan satu industri yang besar. Kalau kita tidak melakukannya, kita akan rugi, kerugian besar. Kerana ianya satu network yang begitu, cake-nya begitu besar. Projected untuk tahun ini, 2024, saiz-nya adalah 200 billion USD. Saya tak boleh convert kepada rupiah kerana amount-nya terlalu besar. Jadi kalau kita tak lakukannya, orang lain yang melakukannya dan orang lain yang akan kaya. Dan part yang paling best berkenaan network marketing ini adalah network marketing ini adalah merupakan salah satu industri yang melahirkan paling banyak milioner, USD milioner. Kalau dirupiahkan, maybe miliarder yang mempunyai income banyak dalam nilaian rupiahnya. Tetapi dalam USD-nya, millionaires dalam USD, US dollars. Jadi sahabat-sahabat semua, ini merupakan satu program keusahawanan sebenarnya. Dalam bahasa Melayu dipanggil keusahawanan. Saya tidak faham, saya tak pasti dalam bahasa Indonesia. Entrepreneurship yang menggalakkan seseorang itu untuk menjadi bos mereka sendiri. Dan dalam usaha mereka membina perniagaan itu, mereka menjadi kaya sendiri. Mereka membuat perniagaan bisnes mereka sendiri yang mana mereka akan jadi kaya hasil aktivitas itu. Dan di samping itu mereka juga membantu negara itu kaya kerana mereka yang kaya ini harus membayar tax, income tax. Ya. Maka bila seseorang yang telah kaya membayar income tax, maka ianya juga akan membantu negara itu maju. Itu sebabnya network marketing ini amat-amat digemari oleh banyak negara. Kecuali China. China tidak meluluskan network marketing industri. Tetapi India, Malaysia, Europe, US, Japan adalah merupakan market pasar yang paling besar dalam network marketing. Okay? Jadi kalau kita hanya melihat, kita akan rugi. Ada banyak pilihan yang boleh kita pilih. Jenis apakah network marketing yang kita mau terlibat sama, iaitu dengan penjualan produk yang tangible. Tangible maksudnya produk yang boleh dipegang, dilihat, dicium, didengari dan sebagainya. Seperti produk-produk kesihatan, produk household, produk keperluan di rumah, real estate, rumah, jual kereta, water purification dan macam-macam lagi. Okay? Asalkan ianya bisa dipegang, dilihat, maka itu dipanggil tangible product. Anda boleh terlibat dalam penjualan produk-produk tersebut ataupun yang untangible, okay, seperti insuransi, takaful, unit trust, mutual fund, investment dan lain-lain. Cumanya saya ingin ingatkan, jangan sekali-kali terlibat dalam program-program illegal investment. Investment yang tidak wujud, investment yang membohongi orang, menipu orang, quick rich scheme, money game. Saya mohon jangan kita terlibat langsung dalam aktivitas itu. Okay? Low startup network marketing ini
tidak seperti franchise McDonald, KFC dan sebagainya. Ianya berlainan sekali dari segi startup cost-nya. Okay? Konsepnya seakan sama seperti franchise business, McDonald, KFC dan sebagainya, tetapi startup, low cost startupnya, modal awalnya terlalu kecil dibandingkan dengan bisnes franchise yang saya sebutkan tadi. Jadi ini membolehkan sesiapa sahaja yang ingin melakukan network marketing, mereka bisa melakukannya kerana modalnya tidaklah begitu besar. Full time atau part time terpulang. Sekiranya anda mempunyai satu kerja yang hebat, sila jangan resign dari kerjaya anda, dari profession anda. Teruskan, tetapi lakukan network marketing ini secara part time. Okay? Sama ada full time ataupun part time, yang paling penting mindanya, mindsetnya harus full time. Okay? Kerana saya lihat ada juga orang yang full time melakukan business network marketing, tetapi mungkin terlalu busy melakukan kerja-kerja yang tidak menjurus kepada business network marketingnya, maka dia hanya fooling the time, hanya membuang masa sahaja. Jadi sekiranya kita mempunyai bisnes lain, kita mempunyai satu profession yang lain, silakan, okay? Silakan teruskan profession bisnes yang anda ada, tetapi jangan lupa untuk bersama dalam network marketing ini, kerana ini merupakan satu peluang bisnes yang anda boleh lakukan on the capacity of part time. Yang penting di sini apa yang saya tekankan ialah multiple source of income. Maksudnya kita menekankan kepelbagaian source of income tambahan di dalam keluarga anda, bukan sahaja daripada kerja, bukan sahaja daripada bisnes hakiki anda, tetapi anda juga mempunyai punca pendapatan lain, iaitu daripada perniagaan network marketing ini. Okay? Dan sistem ataupun network marketing ini is a proven system. Sebenarnya the oldest network marketing company, iaitu apa dia? Started as early as 1920s, kalau saya tak silap, yang diterajui oleh Amway. Saya kira Amway juga berada di Indonesia. Sebut saja Amway, semua orang tahu apakah itu Amway. Pengasas Amway adalah di antara yang terawal yang memulakan business network marketing ini, yang dulunya dikenal sebagai friendship network, iaitu penjualan di atas kenalan, kawan-kawan, teman-teman dan sebagainya. Okay? Jadi sistem ini telah terbukti efektif untuk berada sehingga hari ini. Sudah tentu ianya bermaksud sistem ini bisa dilakukan, efektif dilakukan, dan yang paling penting sekali, sistem ini membolehkan sesiapa juga bisa melakukannya dan bisa menjadi successful dalam network marketing ini kerana telah terbukti. Apa yang penting, kita tidak tanya orang, kamu pengalamannya apa, kualifikasinya apa, engineer ke, doktor ke, tidak. Kamu ini cantik paras rupanya ke, pandai menyanyi ke, pandai menari, tidak. Kita tidak bertanyakan itu semua. Apa yang kita tanyakan adalah what do you want? Apa yang anda mahukan? Sekiranya anda mempunyai kemahuan yang besar, anda cari jalan, cari cara untuk melakukannya, ikut sistem yang ada. Anybody can make it big di dalam network marketing. Okay? Ini kata-kata Robert T. Kiyosaki, seorang multi-billionaires di USA. The richest build network, everybody else look forward. Maksudnya, orang kaya membina network, jaringan. Dan orang-orang biasa hanya mencari kerja. Itulah bezanya di antara orang kaya dengan orang yang biasa-biasa. Orang kaya akan sentiasa membina jaringan, mengenal kawan-kawan, teman-teman baru, mencari peluang-peluang baru, apa yang dipanggil network.
Tetapi orang biasa-biasa hanya bertanyakan, ada kerja tak? Di tempat kamu perlu tak pekerja di bidang elektrik, di bidang engine, di bidang accounting dan sebagainya. Okay? Jadi Anda harus menukar mindset Anda untuk menjadi orang kaya. Okay? Untuk menjadi orang kaya, sentiasa membina network. Dan ini kelebihan network marketing yang sebenarnya. Sebenarnya apa yang saya suka dengan industri ini ialah apa yang dipanggil leveraging. Leveraging adalah gandaan, power of networking. Digandakan oleh orang lain, dibantu oleh orang lain, disokong oleh orang lain. Itulah kelebihan network marketing jika dibandingkan dengan bisnes-bisnes lain. Contohnya Anda menjual nasi kalau di sini nasi biryani yang sedap, ya. Anda membuka satu warung nasi biryani, sebelah Anda ada orang juga menjual nasi biryani. Adakah soalannya, adakah orang yang di sebelah Anda mau membantu Anda untuk berjaya? Jawapannya sudah tentu sekali tidak. Mungkin orang itu mau melihat Anda tutup warung, tutup kedai langsung. Okay? Sebab mereka tidak mau ada persaingan di dalam bisnes. Tetapi dalam bisnes network marketing ini, bisnes partner Anda datang, tiba, maka kita akan membantu bisnes partner Anda untuk berjaya. Kalau dia berjaya, Anda akan lagi berjaya. Saya suka apa yang dikatakan oleh Coach Syukran, kalau Anda membantu mereka untuk menjadi bos, maka Anda akan menjadi super bos. Anda membantu mereka untuk menjadi miliarder, Anda akan menjadi super miliarder, millionaires yang kaya. Okay? Jadi itulah kelebihannya. Jadi ini yang tidak ada di dalam banyak industri, yaitu gandaan, leveraging, power of networking. Bila kita berusaha dalam satu kumpulan, kita ada gandaan masa dan usaha. Ini ilustrasinya. Dalam sistem di Dainis ini, bila satu membawa dua, satu kita membawa kiri, satu kanan, dan duplikasi ini dilakukan sehinggalah ke seterusnya di dalam struktur network kita, satu bawa dua sahaja. Kita tak cerita satu bawa 10. Satu bawa dua sahaja pun, level yang ke-10 Anda sudah ada 512 orang di dalam network Anda. Anda faham tak itu? Betapa powerfulnya, kuasanya, gandaan di dalam pembinaan jenis perniagaan seperti ini. Okay? Dan apa yang saya mau berikan example adalah sekiranya Anda bekerja 1 jam sahaja, Anda terlalu busy, Anda terlalu sibuk dengan kerjaya Anda, profesion Anda, Anda hanya bekerja 1 jam sahaja. Dan setiap orang di dalam rangkaian network Anda juga melakukan kerja satu hari hanya 1 jam sahaja. Tahukah berapa jam output yang diberikan oleh kumpulan Anda? Bila Anda ada 512 orang di sebelah kiri, 512 orang di sebelah kanan, ada 1000 jam yang dihasilkan oleh kumpulan Anda. Siapa yang bisa kerja 1000 jam satu hari? Satu hari hanya ada 24 jam. Kita kerja 8 jam pun sudah mengeluh, sudah letih. Kalau kerja 10 jam, 15 jam setiap hari selama 2 minggu, lambat laun tubuh kita akan mula sakit, kita mula tidak sehat kerana terlalu kuat bekerja, overwork. Tetapi dalam sistem network marketing, inilah kelebihan yang paling hebat dalam sistem network marketing. Masa dan usaha kita digandakan oleh orang lain. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, bersyukurlah. Ucapkan terima kasih kepada orang yang menjemput Anda untuk memasuki network marketing yang kita sama-sama berada sekarang ini.
Kerana peluang ini bukan peluang biasa-biasa, bukan peluang yang Anda harus pandang kecil, tetapi merupakan satu peluang yang amat hebat, gandaan oleh teman-teman Anda sendiri. Okey, seterusnya pipeline atau passive income. Kita selalu dengar bila buat network marketing ini kita bisa mendapat pipeline income ataupun passive income. Apa itu passive income? Kita terus dibayar sehinggalah kita mati atas usaha apa yang kita lakukan sebelum ini. Ini tidak berlaku dalam profession yang saya kongsikan sebentar tadi. Kita mempunyai jawatan yang tinggi di dalam kerajaan sekalipun, dalam pemerintahan sekalipun, bila kita sudah tamat khidmat kita, itu sahaja yang kita terima, ataupun mungkin ada imbuhan lain, tetapi tidak sebegitu banyak jika dibandingkan ketika kita mempunyai kuasa. Tetapi dalam network marketing ini, pipeline income, passive income itu akan terus mengalir kecing, kecing, kecing masuk ke dalam akaun anda sekiranya anda melakukan usaha yang betul dalam pembinaan network anda tadi. Kalau anda bertanya, adakah ini berlaku? Saya sendiri akan mengatakan kepada anda, ini berlaku dengan saya sendiri. Ramai ataupun mungkin segelintir daripada anda yang tahu, saya mempunyai perusahaan lain. Saya mempunyai satu agensi financial services. Saya terlibat dalam satu bisnes yang menawarkan financial product. Dan bisnes yang saya lakukan dalam industri itu similar, lebih kurang sama dengan pembinaan grup network di network marketing company. Saya kira ingat 8 tahun saya tidak membina secara agresif di dalam bisnes itu, tetapi saya masih lagi menerima imbuhan yang amat mantap setiap bulan. Sekarang saya telah pun berada insyaAllah 20 tahun di dalam industri itu. Tetapi 8 tahun yang lepas, saya tidak begitu agresif membinanya, tetapi sampai ke hari ini, saya masih lagi menerima imbuhan yang amat mantap setiap bulan. Dan duit itulah yang saya gunakan untuk membesarkan anak-anak saya dan keluarga saya. Jadi, kalau sekiranya orang bertanya, adakah pipeline income, passive income ini benar? Saya sendiri yang akan berkata, ianya benar sekali. Okay? Kerana saya sendiri adalah produk passive income itu. Dan kenapa saya berada di Dainis? Jawapannya kerana saya ingin membina satu lagi pipeline income saya. Saya mahu membina satu lagi passive income saya, yang ini untuk retirement saya. Bila saya tidak lagi aktif membuat apa-apa bisnes, maka income yang datang daripada network marketing saya, Dainis di sini, akan terus mengalir bukan sahaja untuk saya, tetapi untuk generasi yang akan datang. We call it generational income yang boleh diteruskan kepada anak isteri bila kita sudah tiada lagi. Jadi inilah yang diwar-warkan di dalam network marketing, keindahan yang begitu hebat yang tidak ada di dalam industri-industri lain. Okay? Lifelong education program. Ini juga merupakan satu tarikan yang begitu hebat kerana bila anda terlibat dalam network marketing, kita mempunyai education system yang berterusan. Kita tidak belajar sehingga tamat sahaja program degree anda, ijazah anda ataupun apa juga yang dipanggil di Indonesia. Selepas itu kita bekerja tidak lagi menambah ilmu. No. The concept hidup sebenarnya adalah kita terus menimba ilmu, belajar hinggalah ke hujung hayat kita, terutama di dalam network marketing, kerana ada saja ilmu-ilmu baru, penemuan-penemuan baru yang harus kita pelajari untuk kita terus maju dan lebih mantap di dalam industri ini. Okay? It's a lifelong education. Sekiranya bisnes anda waktu ini tidak seperti yang anda jangkakan, jangan ditanya sebab apa, tetapi look into yourself, lihat apa yang kekurangan di dalam
diri anda yang harus anda perkuatkan lagi. Mungkin harus diperkuatkan bagaimana anda bertutur, berbicara, berkomunikasi dan sebagainya. Maka perkuatkan apa yang menjadi kelemahan kita pada waktu ini. Jadi itu sahaja, iaitu lifelong education. Dan yang terakhir, the uncommon freedom, satu kebebasan yang tidak dinikmati oleh orang lain, even celebrity, even orang yang terkenal, artis-artis pun tidak mempunyai uncommon freedom, kerana mereka mungkin mempunyai wang, mempunyai harta, tetapi mereka tidak mempunyai ruang. Sekiranya mereka berjalan di tengah kota, maka ada sahaja fans ataupun peminat yang akan mau mengambil gambar, bertegur sapa, dan yang ditakuti ialah orang-orang jahat yang mungkin mahu memudaratkan mereka, mencuri, menculik mereka, melakukan kekasaran dan sebagainya kepada mereka. Jadi mereka mungkin mempunyai harta, mempunyai wang, tetapi mereka tidak mempunyai ruang untuk enjoy kebebasan mereka. Begitu juga mungkin orang-orang yang terkenal yang lain-lain. Mereka mungkin mempunyai banyak wang. Masa mungkin mereka tidak ada kerana terlalu sibuk untuk membina perniagaan gergasi mereka. Tetapi dalam network marketing, sahabat-sahabat, bila network marketing bisnes anda sudah mantap, anda mempunyai masa yang terlalu banyak untuk anda luangkan untuk melakukan apa juga yang anda mahukan. Masya Allah. Inilah tarikan yang paling hebat di dalam network marketing, apa yang saya panggil uncommon freedom. Orang mungkin tidak kenal kita, tetapi orang kenal bisnes kita. Maka mereka terus berbisnes dengan kita tanpa mengganggu peribadi kita. Kita boleh ke mana sahaja, makan, minum, ke masjid, ke mana-mana, musalla dan sebagainya. Kita mungkin boleh duduk di warung-warung, minum kopi di mana-mana tanpa orang tahu bahawa kita merupakan seorang yang hebat, orang kaya, orang yang beruang, yang mempunyai banyak harta hebat dalam network marketing. Tapi orang tidak perlu tahu itu semua. Okay? So bagaimana harus kita memilih? Nombor satu sekali, lihat reputasi company itu. Okay? Yang paling utama saya ingin nasihatkan, kenali CEO, orang yang menerajui company itu. Kenali mereka. Kalau sekiranya mereka pernah terlibat dalam skim-skim cepat kaya, money game, skim-skim scam yang menipu orang, tak usah didekati perusahaan seperti itu. Okay? Product of what people need. Anda harus memasarkan produk yang orang perlukan, bukan orang yang mahukan, tetapi apa yang orang perlukan. Kesihatan, semua orang perlu. Education, semua orang perlu. Tetapi kalau Anda menjual sesuatu yang terlalu lavish, terlalu mahal, kereta sports, siapa yang perlu kereta sports? Orang-orang kaya sahaja. Dan ia juga merupakan satu bisnes yang cyclical, yang ada cycle. Ada cycle-nya orang membeli banyak, tetapi ada cycle bila ekonomi tidak begitu mantap, maka jualannya akan turun dan sebagainya. Bila pandemik datang, seperti COVID-19 datang, habis semuanya perusahaan-perusahaan yang seumpama itu. Jadi, kita harus terlibat dalam mempromosikan produk-produk yang orang sentiasa perlukan. Large market segment, market pasar yang kita mahu cari adalah satu pasar yang besar. Bukan hanya segelintir, bukan hanya orang kaya, bukan hanya untuk orang perempuan, bukan hanya untuk orang lelaki, bukan hanya untuk kanak-kanak, tetapi pasar yang kita masuki adalah satu pasar yang besar, tanpa mengira umur, tanpa mengira jantina, semua orang perlukannya. Kesihatan, semua orang perlukannya. Masya Allah. Lots of repeat sale.
Ini juga merupakan satu perkara yang penting. Anda mahu terlibat dalam satu-satu bisnes yang product base, yang mempunyai produk, haruslah produk itu merupakan produk yang ada banyak repeat sales, jualan ulangan, belian ulangan. Sekiranya Anda menjual satu periuk, periuk masak yang boleh bertahan sehingga 10 tahun, maka soalannya berapa banyak periuk yang Anda jual? Mungkin tidak banyak, kerana satu household mungkin hanya perlukan satu periuk seumpama itu. Dan bila dia beli periuk itu 10 tahun, dia tak perlu beli periuk lain. Maka repeat sales Anda terlalu sedikit. Tetapi sekiranya Anda terlibat dalam perusahaan yang mempunyai high repeat sales, yang belian ulangannya sentiasa berulang-ulang, setiap bulan pasti saja ada orang yang membeli, maka repeat sales ini akan memberi Anda imbuhan, memberi Anda gaji, memberi Anda commission yang berterusan. Okay? Ini penting. Fair compensation plan. Pelan pemasaran yang ditawarkan kepada Anda tidak semestinya yang the best. Oh, the highest in the country, the highest in the industry, tak perlu. Tetapi ianya harus fair. Fair maksudnya company must survive. Perusahaan harus hidup. Kalau perusahaan struggle, tidak mampu membayar Anda kerana payout kepada Anda terlalu tinggi, maka perusahaan akan mempunyai masa depan yang gelap. Itu juga tidak baik. Tapi perusahaan, company must survive, company must make money, okay? Dan seterusnya, we make money. Maka compensation plan, marketing plan itu harus fair, adil untuk semua. Strong leadership. Pilihlah sesuatu perusahaan, company yang mempunyai leadership yang begitu strong untuk memimpin Anda, bukan sahaja di bidang jualan, tetapi ada education systemnya yang mengajar the do's and don'ts untuk menjadi seorang profesional di bidang ini. Untuk menjadi orang yang hebat, kita juga beri kelas-kelas bagaimana untuk manage your finance. Kesilapan yang dilakukan oleh ramai orang bila sudah kaya, mereka tidak pandai menjaga harta wang ringgit mereka atau rupiah mereka. Cepat saja mereka membeli barang-barang yang tidak harus dibeli, maka duitnya begitu cepat habis. Ingat, bisnes tidak sentiasanya mudah, bisnes tidak sentiasanya senang. Ada hari-hari yang kita ada monsun, kita ada musim hujan, musim banjir, ada hari-hari yang mendung. Maka harus diingat, ketika Anda membuat income yang besar, Anda harus berjimat cermat, berinvestasi untuk masa depan, berwaspada dengan setiap yang kita belanjakan. Okay? Itu penting. Dan ini harus ada di dalam program perusahaan tersebut. Dan akhir sekali, iaitu effective system yang boleh membantu masalah orang untuk membina perniagaan ini. Ramai orang yang tidak tahu bagaimana nak memulakan bisnes seperti ini. Maka perusahaan tersebut harus menyediakan satu sistem yang mudah untuk orang ikut saja. Contoh dalam Dragon Lake sistem dalam Chinese kita. Anda yang bijak melakukan Dragon Lake ini akan mendapat prospek dari kiri, dari kanan, dari depan, dari atas, di belakang dan sebagainya tanpa Anda kenali mereka. Anda mungkin mendapat prospek dari Malaysia, dari Indonesia, daripada Taiwan, daripada Jepun dan sebagainya. Kerana kita ada sistem yang begitu efektif membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Hari ini bukan sahaja motivasi tinggi, bukan hanya dream, berimpian besar, tetapi perusahaan itu harus menawarkan satu sistem kepada Anda yang Anda boleh menggunakan sistem itu dengan mudahnya Anda melakukan perusahaan itu. Bagaimana mula? Anda harus
pilih mana yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada di luar sana. Berjumpalah dengan leader-leader yang membawakan peluang itu kepada anda. Interview mereka, kenali mereka, selidik latar belakang mereka. Search, do research on them. Lihat Facebook mereka, Instagram mereka, kenali kawan-kawan mereka, kenali network-network yang mungkin mengenali mereka dan tanyakan apakah figura ini, adakah sosok yang memperkenalkan bisnes ini kepada anda, seorang yang boleh dipercayai, seorang yang baik yang boleh diikuti. Okay? Attend some program function. Anda harus mengikuti program-program yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Contoh, kita ada Zoom. Maka attend Zoom kita dan melihat sendiri dengan mata hati anda untuk melihat apakah program-program yang dilakukan. Sekiranya kita melakukannya secara offline, saya ucapkan tahniah kepada tim-tim yang jauh seperti Jakarta, Jepara, Solo kita buat di Solo hari itu, daripada Surabaya, daripada Yogyakarta yang datang program kita di Solo. Itu maksudnya anda ingin mengetahui apakah program yang kita laksanakan. Okey, itu penting daripada aktivitas yang kita harus lakukan untuk mengenali bisnes yang ingin kita ceburi. Okay? Dan choose the company and the leadership seperti yang saya terangkan tadi. Seterusnya, anda harus sign up sebagai distributor, agent, representative. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Mungkin sudah berkali-kali, 5-6 kali hadir, tetapi masih lagi belum membuat keputusan untuk bersama. Itu juga akan menggagalkan hidup anda, kerana tidak perlu berfikir terlalu panjang. Lakukan apa yang anda harus lakukan dan buat satu keputusan yang cepat dan terus saja sertai sebagai distributor. Everybody starts the same. Semua orang semua orang bermula dengan permulaan yang sama. Tapi yang paling penting, anda harus mencari mentor. Okay, ini penting. Apa itu mentor? Orang yang bisa memudahkan kerja anda. Orang yang bisa menunjukkan apa yang anda harus lakukan. Orang yang menunjukkan kepada anda satu contoh kejayaan yang anda impikan. Find that mentor and follow that mentor and the program 100%. Itu yang saya panggil mentor. Kenapa? Mentor anda tidak mahu anda gagal. Mentor anda mahu anda berjaya. Anda berjaya, mereka akan jadi lebih berjaya. Anda hebat, mereka akan menjadi lebih hebat. Anda kaya, mereka akan menjadi maha kaya. Itu sebab jangan ditanya-tanya mentor anda, betulkah ini apa yang anda cakapkan? Apakah saya harus lakukan seperti yang anda katakan? No. Ikut kerana mentor anda mahu anda berjaya dan mereka tersangat-sangat mahu anda berjaya. Okay? And just do it. Okay? Secret of all success saya akan melakukan secara cepat is not by accident. Semua kejayaan bukan satu kebetulan, tetapi merupakan satu gerak kerja yang dirancang, yang dirangka dengan teliti. Tidak ada kejayaan yang secara kebetulan. Okay? Everybody starts the same. Dalam network marketing is a level playing field. Semua orang bermula dengan sebagai distributor dan bermula dari itu bergerak menjadi platinum, menjadi leader, menjadi mentor, menjadi ikutan yang lain-lain. Okay? Anda harus mempunyai dream yang besar, impian yang besar. Lebih besar impian yang anda ada, insya-Allah akan menggerakkan lagi hati anda untuk bekerja dengan lebih kuat. Clear goal, apa yang anda harus capai dalam masa 3 tahun akan datang. Jangan terlalu rapat, kerana ini juga seperti bisnes-bisnes yang lain. Ia perlukan masa, ia perlukan gerak kerja yang kuat, aktivitas yang kuat, minda yang mantap. Jadi berikan masa. 3 ke 5 tahun merupakan satu jangka masa yang cukup untuk anda mengecap sesuatu kejayaan di dalam network marketing. Set your goal. Daripada 3 tahun itu,
break it down. 1 year, apa yang Anda ingin capai? Tahun depan, apa yang ingin aku capai? Tahun yang seterusnya, apa yang ingin aku capai, dan seterusnya. Be a good student. Ikut. Sebelum Anda memimpin, Anda harus menjadi seorang pengikut yang baik. Sebelum Anda menjadi cikgu yang baik, Anda harus menjadi student yang baik. Okay? Jadi ikut apa yang mentor Anda ajar dan lakukannya secara konsisten. Okay? Lihat result Anda. Okay? Kita harus mempunyai satu minda yang menekankan kepada keputusan. Keputusan, result, apa yang Anda lakukan ini menghasilkan sesuatu yang baik ataupun tidak. Adakah ianya menjurus kepada sesuatu yang baik? Sekiranya ya, teruskan. Kalau tidak, harus diberhentikan saja. Enjoy what you do. Masya Allah. Sahabat-sahabat, kalau Anda benar-benar menyelami industri ini, Anda akan begitu enjoy dengan network marketing ini. Kerana tiada satu hari pun yang ianya sama dengan hari yang sebelumnya. Kerana setiap hari Anda akan berjumpa dengan orang baru. Anda akan bertemu dengan soalan-soalan baru. Anda akan berjumpa dengan cabaran-cabaran baru dan sebagainya. Jadi setiap yang baru itu akan mewarnai hidup Anda. So, enjoy what you do. Yes, they do fail. Yes, benar. Memang kadang-kala Anda gagal. Mereka gagal di dalam bisnes mereka. Tetapi mereka bangkit. Sebab kejayaan itu bukan sekali buat seterusnya dia berjaya. No, orang yang berjaya itu mungkin telah pun gagal 100 kali. Tetapi Anda hanya perlu berjaya 1 kali sahaja yang bisa mengubah hidup Anda. Lupakan apa yang berlaku sebelum ini. Saya tak kira Anda telah gagal 1000 kali sebelum ini pun. Tapi bila Anda berjaya sekali, terutamanya di dalam Dynist, maka hidup Anda akan berubah. Okay? Yes, they do fail. Sahabat-sahabat semua, insya-Allah dalam bisnes yang kita bersama ini, yang dipanggil Dynist Global ini, Anda akan capai semuanya yang dipanggil uncommon freedom tadi, kekayaan, masa, kebebasan yang luar biasa. Anda akan capai insya-Allah. Tetapi ianya harus memerlukan kesabaran yang begitu besar daripada kita. Harus kita bersabar dan melakukannya dengan konsisten, dengan tabah. Okey? Soalan seterusnya ialah, are you the one? Adakah Anda orang yang saya cari? Adakah Anda yang Kusyukran cari? Adakah Anda yang Bonda Zulaika cari? Pak Alex cari? Dan Coach Hasan cari? Tepuk dada. Tanya diri Anda sekali. Back to Kusyukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Amin. Sungguh luar biasa. Materinya padat dan semuanya sebenarnya secara general bahkan lebih spesifiknya sudah dijelaskan. Tapi tentunya teman-teman sekalian, ini adalah bukan sebuah profesi yang bukan sebuah profesi yang mudah dan bukan pula sebuah profesi yang sulit, teman-teman sekalian. Untuk itu, di sisa waktu saya ingin menyimpulkan bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Coach Amin telah kita rasakan bersama, telah kita lalui bersama, dan banyak sekali orang-orang yang sampai dengan detik ini, mereka tanpa mereka sadari, mereka telah terjun di dalam dunia seperti ini. Akan tetapi, teman-teman sekalian, sedikit dari mereka yang memahami ritme dari pola yang dijalankan dalam bentuk network marketing ini. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, saya simpulkan dari beberapa yang dikatakan oleh Coach Amin dan saya sempat merecord. Saya ingin katakan yang pertama adalah teman-teman di awal ketika kita memutuskan untuk menjadikan network sebagai salah satu solusi, itu tentunya disebabkan oleh keterhimpitan. Tentunya disebabkan oleh kebutuhan yang lebih dan tentunya disebabkan oleh beberapa kesulitan-kesulitan. Untuk itu yang pertama teman-teman sekalian, kita memang harus mengambil ini sebagai sebuah keputusan. Karena apa? Karena ada kebutuhan besar
karena ada sesuatu yang mendesak, karena ada sesuatu yang berat. Nanti teman-teman sekalian, saya akan kumpulkan beberapa top-top leader ya. Sementara ini mungkin untuk mentor kita juga akan belajar dengan Pak Alek, kita akan bertanya dengan beliau sebagaimana beliau memutuskan satu keputusan besar sehingga beliau bisa terjun ke dalam network marketing. Dan itu juga bisa saya rasakan kenapa saya juga berada di dalam dunia network marketing. Yang pertama adalah satu keputusan yang kita ambil adalah sebuah jalan untuk kita bisa memuluskan atau menggapai semua hasil demi kita tutupi semua masalah. Yang kedua, teman-teman sekalian, setelah kita memutuskan untuk berada di network marketing, kita memang harus, seperti kata Coach Amin tadi, kita harus resapi keputusan itu. Kemudian kita harus pelajari, serta kita harus pahami semua hasil dari keputusan itu dan prosesnya yang akan berjalan. Teman-teman sekalian, kalau proses dari sebuah network marketing ini kita bisa lalui dan kita bisa resapi, teman-teman sekalian, maka dia tidak akan berubah menjadi satu beban. Jadi sesulit apapun network marketing ditolak, sesulit apapun network marketing gagal, sesulit apapun network marketing mungkin semeraut dan lain sebagainya, atau bahkan kita yang tadinya bukanlah orang yang familiar terhadap dunia network ini, mungkin sedikit gelagapan. Tapi teman-teman sekalian, bila kita resapi dan pelajari, serta kita mau memahami, maka hasil dari proses network marketing ini akan berbuah manis. Bahkan cenderung orang-orang yang dalam tanda kutip mereka telah memiliki pekerjaan utama, ketika mereka terjun di dalam dunia network marketing, juga mereka merasakan bagaimana nikmat dan manisnya network marketing, bahkan mereka berani meninggalkan pekerjaan utamanya. Untuk itu, seperti apa yang dikatakan Coach Amin, jangan pernah lakukan itu sementara bila kekuatan belum padu atau belum padat atau belum kuat, teman-teman sekalian. Kenapa? Jadikan network marketing sebagai part-time, sehingga tidak merubah dan merusak kegiatan utama Anda. Jadi bila kita ini adalah orang-orang yang profesional di bidang masing-masing, bila Anda sebagai seorang eh, pekerja, maka bekerjalah. Tapi siapkan waktu untuk kita part-time sebagai network marketing untuk kita menambah keran pemasukan. Bila Anda adalah seorang dokter, ayo kombinasi, jadikan network marketing ini sebagai satu ladang amal baru sehingga bisa menjadi satu sinergi yang bisa mendukung program ini. Bila Anda seorang guru, contoh saya adalah seorang guru, teman-teman sekalian. Saya juga menikmati proses dari dunia network marketing ini yang terkadang membuat saya sulit membagi waktu, tapi ternyata part-time atau bagian-bagian waktu yang bisa saya sediakan juga nggak akan mengganggu program-program dari yang saya udah jalani belasan tahun. Untuk itu teman-teman sekalian, Anda yang pekerja pabrik, pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi hari ini dunia network marketing, tanpa kita sadari, telah menjadi darah dari pola dan cara kita. Contoh seperti apa? Coach Amin tadi mengatakan bila Anda menjadi seorang sales mobil dari sebuah perusahaan Toyota. Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, bukankah itu sebuah network marketing? Bukankah itu sebagai satu-satunya cara yang kita berurusan langsung dengan manusia, target? Nah, ada orang mengatakan sulit untuk network marketing. Kenapa? Karena saya nggak pintar ngomong, karena saya nggak pintar bicara, atau saya tidak pintar berjualan, atau saya tidak pintar berkomunikasi. Semua itu bullshit, teman-teman sekalian. Karena dalam dunia network marketing, semua mesti dipelajari. Banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang tidak bisa, tapi setelah mau memahami, serta mau berjuang, serta mau memperjuangkan semua proses-prosesnya, semuanya berubah, teman-teman. Orang-orang yang tidak pintar ngomong, akhirnya bisa ngomong. Kenapa? Karena selama ini potensinya tertutupi. Nah, dalam dunia network marketing inilah yang dijadikan oleh orang-orang sales, ya. Setelah mereka memahami, mereka mau berjuang dan belajar, ternyata penjualan mereka meningkat dengan menggunakan tip atau sales marketing network yang hari ini yang sedang kita jalankan ini, teman-teman sekalian. Jadi resapi, pelajari, serta pahami semua hasil dari proses network marketing. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman, masalah motivasi, masalah dismotivasi, itu adalah masalah secara eksternal, teman-teman sekalian. Kenapa? Ya, mungkin teman-teman sekalian melihat, ya, orang-orang hari ini, anggap saja mentor-mentor hari ini, atau seperti kurang lebihnya saya, oh, network marketing itu mudah. Pak Sukron mudah kok bicara. Ada orang yang ketika Anda datangi, Anda bisa apa namanya mengajak mereka untuk berpikir atau bertukar pendapat. Mereka mengatakan begini, teman-teman sekalian. Hei Bu, Pak, Bapak mau seperti Pak Sukron. Pak Sukron itu karena pintar ngomong.
Pak Sukron itu karena dia biasa, karena dia udah begini, karena udah begitu. Alasannya banyak. Kenapa? Karena bagian dari motivasi kita yang tadinya ingin semangat menjadi seperti seorang Pak Alek, atau ingin menjadi seorang Coach Amin, atau ingin menjadi seorang Pak Sukron yang mungkin lebih lihai sehingga teman-teman bisa melihat kok mudah sekali beliau bicara, kok mudah sekali beliau menyimpulkan atau mudah sekali dalam memberi materi. Itu semuanya motivasi yang datang dari kita. Tapi ketika kita berhadapan dengan dunia luar, itu akan terjadi kebalikan dari motivasi ini. Maka kita akan mendapat cemoohan, akan kita dapatkan yang namanya dismotivasi dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya bukan masalah siapa yang bisa atau siapa yang kuat di dalam dunia network marketing, tapi siapa yang mau, teman-teman sekalian. Untuk itu, teman-teman, motivasikan diri ketika kita sudah berada di dalam dunia network marketing. Satu keputusan yang sudah kita ambil, kita harus bisa memotivasi diri. Walaupun secara eksternal kita akan hadapi masalah-masalah sehingga membuat kita dismotivasi juga. Karena kalau sudah dismotivasi, teman-teman sekalian, segera motivasikan diri lagi. Nah, itu sebab ketika kita di dalam dunia network marketing, dianjurkan untuk kita belajar, dianjurkan untuk kita membaca buku-buku yang positif, dianjurkan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang sukses, dianjurkan untuk kita berdiskusi dengan orang-orang yang punya pengalaman dan punya rekor yang baik dalam dunia network. Jadi jangan sampai kita berhadapan dengan orang-orang yang selalu bermain dengan otak kiri, teman-teman sekalian. Karena cenderung orang-orang yang otak kiri itu pertimbangannya banyak. Apalagi dalam hal keluar modal. Mereka tidak mau. Justru dalam dunia network marketing tidak juga terlalu dianjurkan dalam otak kanan. Nah, sinkronisasi antara otak kiri dan otak kanan adalah hanya sebuah proses. Tetapi harus ada filter di tengah, teman-teman sekalian, ya. Dalam kita memotivasi diri, jangan cenderung mendengar atau melihat orang-orang yang tidak paham dunia network marketing, tapi mereka berkomentar. Mereka akan katakan, "Loh, lihat itu, kemarin semangatnya luar biasa. Dia ikut pertemuan A, B, C, kayaknya mau sukses besok. Sepertinya sukses mau datang malam ini. Lihat itu, si A. Ujung-ujungnya, ya kerjanya pada kembali lagi." Nah, kemarin kita lihat itu contoh, anggap misalnya Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman kemarin ikut perusahaan A, B, C, itu lihat rasanya semangatnya macam orang mau sukses besok. Tapi nyatanya hari ini lihat, dia malah jualan somai. Teman-teman sekalian, benar apa yang dikatakan, tetapi belum tentu benar seperti apa yang diucapkan. Kenapa? Karena bisa jadi Pak Abdurrahman tadi, ya dalam bernetwork marketing, beliau tidak kokoh dalam pondasi. Sehingga tidak bisa memotivasi diri. Cenderung ketika dia dalam keadaan dismotivasi, duduk, dia berpikir, ya juga ya, kemarin kenapa dia sudah ikut perusahaan A, B, C, tapi akhir-akhirnya kok mampet, kok akhir-akhirnya mandek, kok akhir-akhirnya jalan di tempat, yang akhirnya malah jualan somai. Nah, berarti dunia network marketing nggak benar. Nah, teman-teman sekalian, kita berkaca dalam dunia yang salah. Ketika ada orang dalam tanda kutip dismotivasi terhadap sebuah network marketing atau multi level marketing, jangan lihat sisi jeleknya, tapi lihat dari mana dia gagal, dari mana dia gagal paham, dari mana dia gagal bekerja, sehingga itu yang harus kita perbaiki. Nah, cenderung kita lihat lagi, teman-teman sekalian. Ada orang yang hanya punya kebutuhan 3 sampai 10 juta di dalam dunia network marketing, dia kerja 3 sampai 10 hari saja. Nah, saya punya tantangan, selalu saya menantang teman-teman yang berhadapan dalam dunia network marketing bersama saya. Oke, kamu butuh penghasilan berapa? Oke, saya tantang teman-teman butuh penghasilan berapa di Dainis? 10 juta. Oke, teman-teman butuh penghasilan 10 juta di Dainis, tapi dengan catatan, bila teman-teman sudah berhenti mendapatkan, bila teman-teman sudah berhasil mendapatkan 10 juta di dalam network marketing, wajib teman-teman berhenti. Setuju atau tidak nih? Nah, ini kita mau tanya nih dulu nih. Dari total 25 orang, ayo kita challenge diri kita di dalam dunia network marketing. Salah satunya adalah Dainis yang malam ini kita berada di dalamnya. Kita butuh penghasilan 10 juta, dan 10 juta itu adalah penghasilan termasuk sudah lumayan tinggi kalau di daerah. Oke, teman-teman sekalian ya, dan untuk kebutuhan sudah terpenuhi, 10 juta sudah oke. Karena banyak pekerja-pekerja 4-5 juta UMR kita juga di bawah itu, teman-teman sekalian. Nah, saya tantang teman-teman sekalian untuk hadir di Dainis mendapat 10 juta. Ketika sudah dapat 10 juta, teman-teman berhenti. Saya kasih waktu 30 hari, teman-teman sekalian. Nah, kita tanya di Dr. Kurniati, belum sampai 30 hari berapa total penghasilannya? Nah, sekarang Dr. Kurniati jawab, misal saya sudah dapat penghasilan 12 juta dalam kurun waktu 8 hari. Oke, dokter,
Target dokter sudah selesai karena dokter cuma mau 10 juta. Sisanya 22 hari dokter tidak boleh kerja. Kenapa Pak Sukron? Ya kan target dokter cuma 10 juta. Artinya 10 juta sudah dapat, ya selesai, jangan kerja lagi. Mau nggak dokter? Boleh dokter Kurniati saya tanya begitu? Nggak mau, kenapa? Karena sisi positifnya sudah kita dapatkan. Oh ternyata network marketing, saya bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang saya bayangkan. Nah, itu posisi motivasinya. Jangan lihat dismotivasi. Cerita Pak Abdurrahman tadi adalah dismotivasi. Kenapa? Karena gagalnya yang dikembangkan. Tapi ada orang begitu dia dapatkan hasil dari dunia network marketing, cenderung dia tidak akan berhenti. Kenapa? Dokter Kurniati begitu dapat 12 juta dalam waktu 8 hari, dia harus berjuang lagi bila perlu dia mau cari 40 juta dalam 30 hari. Nah, bila itu terjadi teman-teman sekalian, berarti jelas network marketing membawa dampak positif. Sehingga teman-teman jangan pernah merasakan bahwa network marketing ini membelenggu pikiran kita. Jadi supaya aman dan tidak stres dalam dunia network marketing adalah berusahalah untuk terus memotivasi diri. Beri penghargaan terbaik untuk diri kita. Jangan bergaul dengan orang-orang yang gagal. Jangan meminta saran dengan mereka yang tidak paham. Nah, sama halnya seperti apa yang dikatakan Coach Amin tadi. Kita memilih sebuah perusahaan pun, jangan dengan orang yang sudah dalam tanda kutip, dia punya track record yang nggak bagus. Dia punya program scamming, dia punya program yang maaf cerita dulunya sudah pernah mengecewakan orang banyak. Karena bagaimanapun, dia orang-orang yang seperti ini akan selalu bekerja menutupi kesalahan-kesalahannya demi menciptakan sesuatu yang baru. Yang efeknya sama akan berakhir. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, perlu dalam dunia network marketing, kita harus mampu memotivasi diri karena motivasi sangat diperlukan saat dismotivasi. Dan Anda pasti akan hadapi masalah-masalah dismotivasi ini. Pasti teman-teman sekalian. Kenapa? Bu dokter, macam gak ada kerjaan yang lain aja. Kok zaman sekarang begini kerjain multi level? Itu pasti dokter Kurniati akan dapatkan itu. Kenapa? Itu pasti Mbak Yeti, Bunda Puput di situ, Mbak Ida, Kak Jaronisa, Pak Suparjo, ya, Pak Joko, dan semua teman-teman pasti akan dapatkan hal itu. Kenapa? Macam gak ada kerjaan lain aja. Mending lu kerja aja lah, udah jelas penghasilannya sebulan 5 juta. Siapapun dan dimanapun yang namanya pekerja tetap saja makan gaji teman-teman sekalian. Bila Anda mau bekerja dalam frekuensi seperti itu, maka Anda harus siap diatur, harus siap dicekal waktunya, harus siap dipenggal kekuatan Anda, dan Anda harus siap sikut-menyikut di dalam perusahaan-perusahaan seperti itu. Tapi dalam dunia network marketing, saat dismotivasi, kita bisa memotivasi diri, kita akan katakan, aku pasti bisa. Kenapa? Karena kekuatan kita tidak ada yang bisa membatasi. Teman-teman, potensi diri kita yang hari ini punya pekerjaan, punya penghasilan 4 juta per bulan, sebenarnya potensi itu melebihi dari apa yang Anda bayangkan. Hanya selama ini kita belum pernah menekan tombol power yang ada pada diri kita. Jadi malam ini teman-teman sekalian, untuk memotivasi kita dari masalah-masalah yang bersifat dismotivasi, tekan tombol on-off Anda. Mulai malam ini, tekan tombol on-off Anda. Ya, saya pernah cerita di dalam sebuah training. Kita naik mobil nih, Bunda ya, di dalam jalan tol dengan satu unit expander ya berwarna hitam ya yang tipenya ultimate. Kita jalan, kekuatan kita 40 atau 60 kita standar. Di lain sisi di sebelah ada satu unit expander dengan mesin yang sama, hanya warnanya saja yang berbeda dengan tipe yang sama yang ultimate. Tiba-tiba melesat di samping kita, melesat dengan kekuatan yang cukup tinggi. Kita mengatakan, wih, gila, luar biasa expander itu lari. Padahal sebenarnya kenapa kita harus memuji orang lain? Karena kita lupa bahwa kendaraannya sama, tipenya sama, hanya warnanya saja yang berbeda. Tapi sebenarnya kita juga bisa lari seperti mereka, hanya kita belum mengenjot pedal gas atau pedal power yang ada pada mobil kita. Jadi kalau teman-teman malam ini melihat seorang Puan Juli di Malaysia, teman-teman melihat seorang Sarah di Afrika, teman-teman melihat sebagai Ellen Yo di Asia, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena mereka menekan tombolnya, sementara kita belum menekan tombol kita. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau market di Indonesia ini sudah terbuka seperti dikatakan Coach Amin, banyak orang-orang yang membutuhkan produk kita, bukan mau terhadap produk kita, tapi dibutuhkan. Dan kita bisa menekan tombol on-off kita, dan ternyata produk kita, perusahaan kita ternyata bisa melesat seperti apa yang kita lihat, dan kita bisa menjadi Iron Lady berikutnya atau top leader berikutnya. Itu cara memotivasi diri terhadap dunia network marketing, sahabat sekalian. Jadi jangan pernah salah berpikir
Jangan pernah Anda duduk, ini secara eksternal teman-teman sekalian. Kenapa? Karena bila secara eksternal Anda tidak bisa mengelola ini semuanya, percayalah internal Anda akan bobrok dalam dunia network. Kenapa orang-orang lebih banyak berhenti di tengah perjalanan daripada sampai pada tujuan? Karena mereka sesungguhnya tidak memahami bahwa garis finish itu sedikit lagi di depan. Padahal kita hanya tinggal tunggu beberapa langkah lagi. Hanya karena kita gegabah ya, seperti orang naik naik Panjat Pinang ya 17 Agustus ya. Ustaz Muhammad bisa lihat tuh, orang naik Pinang, Panjat Pinang 17 Agustus, cenderung orang ketika mau sampai pada bendera atas ceroboh, teman-teman sekalian. Ceroboh, dia merasa sedikit lagi akan sampai. Gara-gara ceroboh, maka akan terseret jatuh lagi ke bawah. Padahal harusnya semakin awal kita ceroboh, semakin hari demi hari kita harus ekstra hati-hati. Dan sampai mau di puncak, kita harus ekstra hati-hati. Karena kenapa? Karena semakin tinggi, badai pun semakin besar, angin pun semakin kencang, teman-teman sekalian. Jadi sebentar lagi, orang-orang yang menghina Anda, bukan lagi orang-orang yang jauh daripada Anda, adalah orang-orang yang lebih dekat dengan diri Anda sekalian. Karena Anda belum mampu menampakkan hasil. Padahal hasil ini adalah akumulasi dari perbuatan kita. Hanya tinggal sedikit lagi, tapi gara-gara dismotivasi, peran serta orang-orang terdekat kita yang menjatuhkan. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mendukung unsur positif masuk di dalam hidup kita. Nah, kenapa orang-orang lebih cenderung mengatakan hal-hal negatif? Udahlah, percayalah, lu nggak akan sukses. Jangan samakan, udah itu nasib. Nah, contoh ini ya, dalam training kan kita sudah lihat itu. Kita mau beli sesuatu nih. Cenderung orang mengatakan, lah mau beli begituan. Lu beli beras saja sehari mesti kiloan gitu. Itu kan kata-kata yang cukup sakit, Bunda ya. Itu kata-kata yang cukup sakit. Tapi masalahnya, bila kita dismotivasi, maka kita akan down. Tapi kalau kita bisa memotivasi diri sendiri, maka yakinlah, semua cabaran, semua hinaan itu akan berbuah baik. Teman-teman sekalian, itu yang ketiga. Dan yang keempat, ya, angkat diri Anda menjadi super, teman-teman sekalian. Jadi percayalah bahwa Allah menitipkan semua beban di dalam diri kita ini, itu tanda bukti Allah sayang kepada kita. Ya, Allah itu kadang-kadang ingin menghancurkan hati kita seremuk-remuknya, sehancur-hancurnya. Hari ini dia kasih masalah, dia tambah lagi masalah. Kemarin sudah kita jadi beban, dia tambah lagi beban. Kok kadang-kadang sampai kita lesu, duduk, bersimpuh sampai. Karena sebenarnya tujuan Allah tuh simple, teman-teman sekalian. Tujuannya cuma dia mau kita memohon kepadanya, dia mau kita minta kepadanya, dia mau kita mengemis kepadanya, dialah orang tempat kita meminta. Jadi multi level ini bukan sebuah solusi juga bagi kita, teman-teman sekalian. Bukan ada satu kehebatan kita untuk kita menjadi power di sini, bukan. Semua campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi secara eksternal teman-teman sekarang harus kita bisa menjadikan super diri kita ini secara internal. Jadi kita harus pahami, yang harus kita pahami beberapa hal, bahwa di antara semua usaha kita ada tempat pengaduan terakhir kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kata-kata 1000 kali gagal dalam hidup cukup dengan 1 kali sukses. Dan bila Allah mengatakan kun fayakun, maka 1 kali itu bisa menutupi 1000 kali kegagalan yang pernah terjadi. Bahwa ketika Allah mau katakan hari ini, ya, network Anda, Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kata Allah, jadi, maka percayalah, tiba-tiba ada orang yang dalam Dragon Lakes dari negara-negara yang nyasar, yang masuk di dalam network Anda, dan dia berjalan antar negara. Coba Anda duduk, bayangkan itu, teman-teman sekalian. Jadi kalau dalam diri kita sudah ada satu nilai super, dan super itu adalah kekuatannya Allah yang Maha Kuasa, maka percayalah, seberat apapun beban, sesulit apapun network marketing ini mudah, teman-teman sekalian. Bahkan, teman-teman sekalian, ya, akumulasi dari pekerjaan kita, apa yang kita lakukan belum tentu seperti apa yang kita harapkan hasilnya. Tapi Allah tahu, Allah beri apa yang kita butuhkan. Jadi kita minta, ya Allah, ledakan Dennis ini di tanganku, ya Allah, kasih aku, ya Allah. Allah belum kasih, tapi Allah cukupi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Baru jalan sebelah kaki. Sebelah kaki itu kan menjadi tabungan, menjadi pairing, dia menjadi aset. Nggak apa-apa, biarkan aset itu dulu numpuk, tapi Allah tahu kapan waktunya dia akan memberi. Bahkan di saat kita sudah bersimpuh, kita sudah nggak sanggup, di saat kita sudah mau menyerah, tapi karena ada satu secara internal super tadi, kita tetap, ya Allah,
Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, sesungguhnya semua atas maumu ya Allah. Ya Allah, aku udah nggak sanggup ya Allah. Aku sudah berusaha, aku udah nggak sanggup ya Allah. Kuserahkan semua kepadamu. Hanya dengan kata-kata kuserahkan semua kepadamu, itulah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kirim satu orang malaikat yang menjelma menjadi top leader di bawah Anda. Bisa jadi mereka adalah seorang tukang beca, teman-teman. Bisa jadi mereka adalah seorang kurir. Bisa jadi mereka adalah seorang yang pernah di PHK di pekerjaannya. Bisa jadi mereka adalah seorang profesor. Bisa jadi mereka adalah seorang dokter yang tiba-tiba meledak jalan. Dan network pairing Anda akan berbuah menjadi hasil, teman-teman. Siapa yang bisa sangka? Jadi, teman-teman sekalian, ada hal yang harus kita menggantung diri kita kepada satu hal, yaitu sesuatu yang super power, yaitu Allah Maha Pemilik alam semesta. Kalau ini saya rasa sudah selesai pekerjaan kita, teman-teman sekalian. Tinggal apa? Tinggal yang kelima, kita harus doa lagi dan lagi. Doa lagi dan lagi. Sekarang pertanyaan saya, apa yang saya ucapkan dari minggu yang lalu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati. Kalau pekerjaan yang kita lakukan ini tidak ada sangkut pautnya terhadap akhirat, itu artinya kita hanya bercimpung dalam dunia. Sekarang teman-teman coba bayangkan. Siapa yang dalam bisnis ini? Siapa yang dalam dainis ini? Yang imannya meningkat? Yang sholat tahajudnya naik? Yang doanya terus-menerus dipanjatkan? Yang ketika dia berjuang, dia tidak kenal lelah, dia paham bahwa Allah Maha Memberi. Bukankah itu jalan ketika Allah sayang kepada kita? Bukankah itu jalan ketika Allah yang mau memberikan sesuatu kepada kita? Coba bayangkan teman-teman. Ayo kita refleksi diri kita malam ini. Lihat bisnis ini. Kalau cuma dainis ini otaknya kita hanya uang, 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 dan uang. Dan ketika kita tidak dapatkan uang, maka sesungguhnya kita tidak pernah dalam harapan kita. Kan kita tujuannya sama nih teman-teman sekalian. Kita mau kaya dunia akhirat. Benar ya teman-teman sekalian ya. Kita mau itu. Tapi kalau Anda hanya dalam bisnis ini, ya dalam kegiatan network marketing ini, kocar-kacir secara keimanan terhadap Allah Sang Maha Khalik yang Maha Menciptakan, maka percayalah itu adalah dunia. Mungkin Allah berikan, tapi Allah tidak seperti apa yang kita mau. Atau Allah bisa saja memberi kita besar-besaran, tapi dalam bentuk istidraj. Pernah nggak teman-teman kita dapat uang banyak, sementara kita sholatnya bolong-bolong. Seperti itu. Nah, kalau ini teman-teman sekalian, ini bisa kita rasakan, maka kita bisa paham. Maka kalau yang kita lakukan dainis ini membuat kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin ikhlas, maka percayalah kita sedang berada di jalur akhirat juga. Jadi bisnis ini adalah bisnis dunia untuk akhirat, bukan sekedar bisnis dunia seperti apa yang digadang-gadang oleh kebanyakan orang. Jadi network marketing ini boleh pelajari dari pola-pola orang-orang barat, boleh pelajari dari pola-pola orang-orang non-muslim, tapi percayalah tempat dan tujuan kita adalah rumah kita. Dan rumah kita adalah bagaimana kita kembali dan kita ridho atas apa yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi 5 hal ini teman-teman sekalian. Saya simpulkan daripada Coach Amin, mungkin yang terakhir adalah satu nilai tambah yang saya tambahkan. Yang pertama, jadikan satu keputusan network marketing, multi-level marketing malam ini Dainis Global adalah sebagai keputusan yang big power, yang kita berkomitmen di dalamnya. Kemudian kita siap meresapi dan kita siap mempelajari sebuah keputusan ini dan prosesnya kita nikmati. Dan yang ketiga teman-teman, silahkan motivasi diri ya secara eksternal. Ketika ada gangguan-gangguan eksternal yang membuat kita dismotivasi, kembalilah untuk kita bisa memotivasi diri. Dan yang keempat, jadilah super, karena motivasi dalam bentuk super ini adalah motivasi yang paling besar, yaitu kita berserah diri kepada Allah. Ayo teman-teman sekalian, itu jalan terbaik. Dan yang kelima, lagi, dan lagi. Jangan pernah berhenti, karena tujuan kita bukan di tengah jalan. Tujuan kita adalah garis finish. Dan finishnya adalah di mana apa yang kita rasakan. Bisnis ini bukan seberapa banyak rumah Anda, bukan seberapa banyak mobil yang Anda bisa raih, bukan seberapa banyak income yang bisa Anda dapatkan, bukan seberapa kaya diri kita semuanya, tapi bisnis di sini adalah seberapa banyak orang-orang yang bisa ikut bersama kita menikmati dan merasakan apa yang kita rasakan, kesuksesan seperti yang kita rasakan ini. Jadi bisnis ini adalah bisnis power teman-teman sekalian. Yang dikatakan Coach Amin tidak ada yang salah. Ayo kita duplikasi, kita sudah berada di tempat yang tepat, dan kita malam ini merefleksi diri bahwa kekuatan kita sebenarnya sudah lengkap, hanya belum kita tekan tombolnya saja teman-teman. Untuk itu, mari kita tekan tombol power kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin
insya Allah kita akan dapat menggapai apa yang kita impikan. Dan teman-teman, banyak network marketing bukan Dennis yang terbaik. Tapi malam ini kita berusaha menjadi yang terbaik. Karena apa? Karena network marketing seperti apa yang dikatakan Coach Ami, produknya sangat dibutuhkan, perusahaannya telah global, kemudian yang paling penting adalah orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang baik, yang tepat. Dan Anda semuanya bertemu dengan saya, dan saya bertemu dengan Anda semuanya, Coach Amin dan lain semuanya, ini adalah sebuah kekuatan baru yang bila kita sinergikan, yang bila kita satu padukan, akan menjadi power yang besar, akan menjadi tombol yang besar ketika kita sama-sama menekan, tup, maka sukses bersama, sehat bersama, dan kaya bersama akan sama-sama kita raih. Teman-teman, saya belum ikhlas bila kesuksesan hanya saya dapatkan secara pribadi. Kalau saya hanya ingin sukses sendiri-sendiri, ini nggak perlu kita lakukan teman-teman sekalian. Saya tidak ingin Coach Amin juga sukses sendiri-sendiri. Saya akan kejar dia, Coach Amin. Lihat orang-orang di belakang. Karena tujuan kita adalah sehat bersama, kaya bersama. Kalau hanya sukses sendiri-sendiri, saya rasa Coach Amin lebih baik dia buka jalur lain. Lebih baik dia buka karena kenapa? Karena dia sudah ada beberapa negara yang ada di dalamnya. Sama halnya saya sudah ada, tinggal kita cari saja tombol-tombolnya kita tekan. Kita tidak perlu cari orang-orang di Indonesia. Tapi teman-teman sekalian, ini adalah bisnis jamaah. Ini adalah bisnis kebersamaan, ini adalah bisnis silaturahmi. Jadi mohon maaf, mohon izin. Bukan kita menggurui dan memberikan Anda atau mengajari Anda segalanya tentang network marketing. Tapi ini berdasarkan pengalaman. Untuk itu, ke depannya kita akan minta satu-satu. Kita telah dengar bagaimana Bunda Zulaikha ya bercerita terhadap sebuah network marketing. Nanti kita akan ingin dengar ya dari Dr. Kurniati, kita ingin dengar dari Pak Alek, kita ingin dengar dari Coach Hasan, kita ingin dengar dari Bunda Retnawati bagaimana perjalanan mereka sebagai seorang networker di Dennis Global. Sahabat sekalian, kembali saya katakan, dalam dunia ini tidak pernah ada artinya sebelum kita memberinya arti, teman-teman. Sebuah pesawat, bila tidak kita artikan itu sebagai satu pesawat, maka dia tidak pernah punya arti. Jadi kehidupan malam ini, keputusan malam ini juga, bila kita tidak memberinya arti, kita tidak tahu. Zoom ini kita ketahui ini Zoom, kenapa? Karena kita telah memberi arti Zoom itu apa. Jadi keputusan yang kita lakukan juga harus kita beri arti. Bahwa arti yang sesungguhnya adalah kita ingin keluar dari zona keburukan, kita ingin menjadi lebih baik, kita ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Sulit, semua orang sedang sulit hari ini teman-teman sekalian. Parah, semua orang sedang parah. Coba lihat, semua orang hari ini sedang berjuang menyelesaikan masalahnya masing-masing, termasuk kita teman-teman sekalian. Jadi tidak ada orang yang bahagia malam ini. Semua orang sedang bekerja keras, semua orang sedang berjuang dengan susah payah menyelesaikan masalahnya masing-masing. Maka dari itu, kita selesaikan masalah kita dengan arif dan bijaksana, dengan cara yang gampang, yang jarang dilakukan oleh orang-orang lain, sehingga kita bisa menikmati hasil yang jarang dinikmati oleh orang-orang lain, teman-teman sekalian. Jadi saya berharap, untuk itu beri tepuk tangan yang hebat kepada kita semuanya, teman-teman sekalian. Karena bagaimanapun semua yang memutuskan bersama Dennis Global, mudah-mudahan Allah izinkan ini menjadi solusi dan ini menjadi satu tambatan dan tempat muara untuk kita sama-sama berlayar. Teman-teman sekalian, Dennis Global ini diibaratkan satu kapal pesiar yang sedang mau beranjak meninggalkan pelabuhan menuju lautan dengan gemerlap lampu-lampunya dan kita belum berada di tengah lautan. Kita baru saja meninggalkan pelabuhan. Jadi film belum lagi dimulai teman-teman sekalian. Ya, semuanya belum lagi kita putar teman-teman sekalian, kita baru warming up, kita baru pemanasan. Tapi saat pemanasan sudah banyak yang lelah, saat pemanasan sudah banyak yang letih, dan jangan lihat mereka, doakan saja mereka supaya mereka bisa datang kekuatan baru daripada Allah, sehingga mereka ikut kembali menyusul kita ke garis tengah teman-teman, sehingga sama-sama kita bisa sampai di garis finish. Sahabat sekalian, mohon kita on-kan kamera kita semuanya, di malam yang kurang lebih 10 menit lagi kita sudah beranjak di angka pukul 10. Teman-teman sekalian, memang sulit untuk kita sama-sama menyatukan visi misi, tapi percayalah, semakin dekat hati kita semakin kuat, semakin kokoh, maka bisnis kita juga akan semakin hebat teman-teman sekalian. Untuk itu, sesibuk apapun, mohon teman-teman, mari kita sharing. Anda boleh telepon saya 24 jam, bila memang saya mampu, saya akan angkat. Anda boleh sharing di sana, Anda boleh konsultasi di sana, kemudian Anda boleh share di grup. Dan bila perlu, ya next meeting, Coach Amin, kita tidak hanya training seperti ini, kita mau discuss. Kita open room seperti ini, kita discuss, ayo sama-sama. Ingat teman-teman sekalian, pekerjaan seperti ini cenderung
ya cenderung kita bergesekan satu sama lain, tapi jangan jadikan gesekan-gesekan ini sebagai satu kendala, tapi jadikan gesekan-gesekan ini sebagai satu cara untuk kita bisa semakin kokoh dan semakin kuat. Jadi bila ada masalah, ayo bicarakan. Upline Anda juga bukan malaikat. Upline Anda juga seperti kata Coach Amin ya, jangan bebankan mereka karena hidup mereka juga sudah cukup beban teman-teman sekalian ya. Jadi kadang-kadang semuanya dalam beban masing-masing, sehingga mari sama-sama kita menghargai, sikap menghargai segala sesuatunya. Bila ada masalah, ayo kita bicarakan. Ya teman-teman sekalian, saya juga dengan hal yang sama. Bila kapal pesiar ini ketika datang dan sampai di tengah lautan pun, dia goyang kena badai pun teman-teman sekalian, saya tidak akan meninggalkan Anda semuanya. Saya tidak akan melarikan diri sendirian. Saya tetap akan berusaha mencari jalan keluar, mudah-mudahan kapal ini jangan sampai karam. Dan itu sudah pernah saya utarakan ketika kita meeting di Jogja, bahkan Coach Adi mengatakan insya Allah atas izin Allah kapal ini tidak akan karam mudah-mudahan. Berdoa kita sama-sama, tapi ingat tidak ada yang kekal. Bila atas izin Allah semuanya bisa berlalu begitu saja. Tapi percayalah apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan tidak membuat kita rugi, sahabat sekalian. Ya, sahabat sekalian, saya dari Nanggro Aceh Darussalam sangat lega setiap malam Senin kita bisa berkumpul dalam kondisi sesibuk apapun. Dan setiap malam Kamis kita bisa saling mengundang satu sama lainnya. Tidak ada masalah yang tidak hadir. Jangan kita kerahkan tenaga untuk kita berpikir negatif kepada mereka. Anggap saja yang tidak hadir, mereka dalam keadaan sibuk. Dan yang hadir, mereka yang sempat menyiapkan waktu. Sahabat sekalian, mohon maaf saya yang sebesar-besarnya. Karena keberadaan untuk berangkat ke Bali cukup terbatas. Sehingga tidak semua keinginan teman-teman bisa kita penuhi. Karena berada di Bali itu adalah kuota yang sudah ditentukan oleh CEO. Dan teman-teman yang belum bisa berangkat, mudah-mudahan kita bisa sama-sama live nanti ya melihat. Kita akan live di sana. Dan mungkin melalui Facebook dan sebagainya kita akan usahakan dan teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi di sana. Jadi doakan kami teman-teman semuanya, saya akan berangkat pada tanggal 21 ke Kuala Lumpur dan dari Kuala Lumpur saya ketemu dengan Coach Amin, saya langsung terbang ke Bali dan di sana kita akan berkumpul dan di sana saya akan bawakan bendera Danish Indonesia. Saya mewakili teman-teman semuanya yang hadir malam ini dan yang sudah terregistrasi seluruh Indonesia bahwa saya ingin mengibarkan Danish Global Indonesia sampai betul-betul bendera ini besar, sampai betul-betul Indonesia menjadi sesuatu yang sangat global, dan itu yang menjadi tujuan dan cita-cita kita bersama. Teman-teman sekalian, Anda di Aceh, Anda di Medan, Anda berada di Jakarta, Pulau Jawa secara umum, kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan Papua semuanya, kita bisa bertemu walau hanya di dalam Zoom. Saya selaku Business Development Director, bukan yang terhebat teman-teman, saya juga sedang berjuang, karena pekerjaan yang saya lakukan jauh lebih besar, lebih berat, dari apa yang teman-teman rasakan. Tapi percayalah, saya tetap menggunakan angka nomor 4 tadi, karena super yang terbaik saya serahkan kepada Allah. Dalam doa saya selalu saya berdoa, ya Allah, kayakanlah saya dan semua sahabat-sahabat saya di Danish, sukseskan mereka ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah. Beri mereka rezeki ya Allah. Kenapa? Kalau Anda kaya, semuanya kita akan sama-sama kaya, saudaraku. Bila Anda menjadi bos, maka saya akan menjadi big boss. Itu. Next, kita akan cari bagaimana sosok-sosok hebat di Danish Global berjuang, dan kita akan jadikan mereka ikon. Kita akan minta sharing dengan mereka. Maka siaplah teman-teman, ketika tombol sudah Anda tekan, ketika power Anda sudah tekan, maka Anda akan menjadi the next leader, teman-teman. The next leader, maka Anda adalah testimoni berikutnya, teman-teman. Ayo, kita menginspirasi banyak orang, tujuan kita sama, hanya kamar tidur kita saja yang berbeda, mimpi kita sudah sama, hanya tempat kita yang saja yang berbeda. Untuk itu, sahabat sekalian, dalam satu doa terakhir, saya berdoa mudah-mudahan yang masih lemah Allah kuatkan semua kaki-kakinya, yang masih jauh rezekinya Allah dekatkan rezekinya, yang masih belum nampak Allah nampakkan segera, yang sudah kuat dalam satu keputusan Allah teguhkan hatinya teman-teman sekalian, dan Danish Global ini menjadi satu harapan besar. Dan mudah-mudahan Allah izinkan ridho terhadap apa yang kita lakukan dan Danish menjadi tambatan hati kita dan tempat terakhir kita untuk kita go akhirat menjadi hamba yang terbaik. Untuk itu sahabat sekalian, kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa di dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan dan yang Coach Amin ceritakan diberkahkan Allah dan senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salah yang kami katakan adalah datangnya dari diri kami sendiri. Yang benar itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih teman-teman sekalian. Harapan saya mulai besok tombol itu sudah tertekan dan pasang target Anda. Hanya tinggal tunggu waktu sedikit lagi, insya Allah BPOM dari Roksenta kita akan keluar. Saat BPOM keluar teman-teman, maka materi kita juga sudah berbeda teman-teman sekalian. Kita tidak bicara seperti ini lagi, tapi kita sudah bicara angka-angka yang besar dan kita sudah hadirkan Anda-Anda semuanya. Karena aku yakin kalau BPOM sudah keluar, teman-teman sudah beredar di Indonesia, Roksenta sudah beredar di Indonesia, saya yakin orang-orang yang akan datang kepada Anda untuk minta diregistrasi di Danish Global. Untuk itu, mari sama-sama kita lakukan kemenangan, tetap seperti satu ucapan, Danish Global, sehat bersama, sukses bersama, Danish Global, deal with confidence. Oke teman-teman sekalian? Oke, mari kita sama-sama on cam. Ya. Satu kata, Danish Global. Sehat bersama, sukses bersama. Danish Global, deal with confidence. Tepuk tangan buat kita semuanya, sahabat sekalian. Terima kasih Pak Alek sudah hadir, Bang Ajari, Pak Suparjo, Bunda Purwanti, Kanidar dari Aceh, Bu Yeti, Pak Joko, Bang Bois, kemudian Bunda Puput, Pak Muhammad Magelang, Bunda Kurniati, beserta suami Pak Rofiudin, Alhamdulillah, Kak Jarul Nisa, dan teman-teman yang lain, Kak Nidar, Bunda Retna, Bunda Zulaika dalam perjalanan malam ini yang tidak bisa saya sebutkan satu sama lain. Salam hangat saya dari Aceh Nagrosalam buat semua keluarga, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Sehat dan sehat rohani. Amin. Sampai ketemu malam Kamis pada Zoom meeting kita berikutnya. Oke, Coach Amin, terima kasih. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Bye-bye. Terima kasih, Coach Amin. Terima kasih. Selamat. Coach Amin, Coach Syukran. Terima kasih semuanya. Semuanya, bye-bye. Bye-bye.